Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping, serta yang saya cintai teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dava Rianza Rahab. Hari ini saya akan bercerita dengan judul Si Lingga dan Si Purba. Teman-teman mau dengar ceritanya enggak? Dengarkan ya. Pada suatu hari, hiduplah dua orang bersaudara yang bernama Lingga dan Purba. Lingga dan Purba hidup sangat miskin dan tinggal di sebuah desa di Sumatera Utara. Mereka hanya bekerja sebagai pencari kayu bakar dan rotan di dalam hutan. Pada suatu hari, saat mereka beristirahat di bawah pohon yang besar, Lingga berpikir, kata orang tuanya, jika kita berdoa dengan ikhlas, doa kita akan dikabulkan. Lingga pun berpikir untuk berdoa, tapi ia juga berpikir apa yang ia inginkan. Terkadang ia tersenyum kecil, entah apa yang di benaknya. Lalu ia mengajak saudaranya berdoa agar diberi kekayaan. Setelah berdoa dengan khusyuknya, tiba-tiba seekor burung datang hinggap di atas pohon yang mereka sandari. Burung itu bertanya kepada Lingga dan Purba, "Hai anak muda, kekayaan apa yang kalian berdua kendaki?" Purba terkejut. Itu suara siapa ya? Lalu burung itu mengulanginya kata kembali, "Hai anak muda, kekayaan apa yang kalian berdua kendaki?" Ternyata Purba melihat seekor burung yang berbicara. Wah, burung itu bisa bicara. Sedangkan Lingga tertidur pulas. Lingga, kamu dengar tidak? Burung itu bisa bicara loh. Aduh, mana ada burung bisa bicara? Kamu yang aneh-aneh saja sih Purba. Iya. Lalu burung itu mengulanginya kata kembali, "Hai anak muda, kekayaan apa yang kalian berdua kendaki?" Lalu Lingga terkejut. "Betul kamu Purba, burung, berikan dong kami emas sebesar kepala kuda, bisa nggak?" Cici. Burung itu pun hilang dengan sendirinya. Lalu Purba berkata, ada-ada saja burung, pandainya cuma berkicau. Ayo Purba, hari sudah sore, ayo kita balik ke desa. Setelah mereka jalan, tiba-tiba Lingga terjatuh. Aduh, kakiku. Ternyata si Lingga tersandung oleh bongkahan emas sebesar kepala kuda. Lingga terkejut. Wah, Purba, bongkahan emas sebesar kepala kuda. Kita kaya. Kita bisa beli sawah yang luas, ternak yang banyak, kerbau yang banyak, dan rumah yang besar. Wah, kita akan kaya raya di kampung. Wah, betul-betul. Kalau aku memiliki emas itu sendiri, pasti lebih banyak. Purba, bagaimana cara kita mengangkut emas sebesar kepala kuda ini pulang? Sedangkan kita dalam keadaan lapar. Mana kuat kita mengangkat bongkahan emas sebesar kepala kuda ini? Betul kamu Lingga. Bagaimana kalau kamu ambil nasi? Iya. Aku ambil nasi dulu ya. Aku pergi ya. Setelah melihat Lingga, Purba berjalan. Lalu Lingga menengok. Ternyata Lingga ingin menguasai emas itu sendiri. Lalu Lingga membuat jebakan besar di dekat emas sebesar kepala kuda itu dan menancapkan bambu-bambu runcing di dalamnya dan menutupinya dengan dahan dan daun yang kering. Setelah itu Purba datang membawa nasi. Lalu Purba berkata, "Kau akan tewas dengan sekejap. Hai Lingga, aku bawakan nasi untuk kau." Tiba-tiba saat hampir sampai, dia terjatuh ke dalam lubang dan makanan yang dia bawa tadi terlempar keluar. Tolong, teman-teman, tahu nggak apa yang terjadi? Enggak. Mau tahu nggak? Mau. Si Purba
karena masuk di dalam jebakan, perutnya tertusuk oleh bambu-bambu runcing, kawan teman-teman. Pasti sakit kan? Ya. Tolong aku, Lingga. Dan Purba pun mati dalam sekejap. Lalu Lingga berkata, hahaha, rasain loh. Sekarang emas ini milikku sendiri. Wah, tapi aku masih lapar nih. Di mana ya makanannya tadi? Oh, itu dia. Dengan lahap, Lingga menyantap nasi tersebut. Aduh, tiba-tiba perutnya terasa sakit, tapi dia menghiraukannya. Aduh, kenapa ya perutku? Ternyata teman-teman, perut Lingga sangat sakit, terasa terbakar. Ia muntah darah. Ternyata saudaranya Purba telah memberikan racun ke dalam nasinya. Ia pun mati dalam sekejap. Oh, kenapa perutku sangat sakit? Lingga pun mati, teman-teman. Jadi tidak ada seorang pun yang memiliki bongkahan emas sebesar kepala kuda tersebut. Kedua orang itu meninggal dunia. Pesan dari cerita ini adalah sifat serakah membawa kita celaka. Maka dari itu kita harus bisa mensyukuri apapun yang kita terima. Demikian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.